Berapa banyak disertasi yang mesti saya batalkan karena salah menafsirkan Hans Kelsen itu. Pidato Sandi pertama ketika masuk P3, saya siap menggelontorkan uang untuk kampanye, mau di PDIP kayak mau di mana. Menggelontorkan uang bukan menggelontorkan ide. Karena saya lompat dulu dari Yunani ke hari ini. Tadi saya sebut satu nama di situ, cukup nanti kalian lihat lagi. Aristotle. Jadi kita bayangkan, nah coba saya lanjutkan dulu ya. Di dalam masyarakat Yunani, anggota DPR itu atau hakim bahkan tidak dipilih itu, tapi diundi. Misalnya kita di sini butuh 5 orang untuk jadi anggota DPR, mewakili dapil Mahkamah Agung. Kita perlu 5 orang. Nah biasanya suruh kampanye, silakan kampanye nanti kita pilih. Sebenarnya bukan Mahkamah Agung, ini Mahkamah Akal. Karena kita pergunakan akal. Supaya kita menjadi agung, kita harus punya akal. Karena itu fasilitas yang diberikan oleh alam, itu yang terbagi merata di antara kita hanya akal. Nanti kita teruskan nanti dalam teori John Locke, kenapa akal yang terbagi merata, kenapa dalam filsafat Rawlsian juga akal yang terbagi merata, bukan materi. Saya balik lagi pada soal tadi ya. Kalau ada 5 orang yang kita perlukan untuk masuk ke parlemen, cukup diundi aja. Kenapa diundi? Karena ada semacam penghormatan, respect kita pada tetangga kita, pada sesama warga negara. Kalau ibu terpilih, saya percaya ibu akan mewakili rasa keadilan saya. Sama kalau bapak terpilih atau saya yang terpilih itu. Jadi warga negara di dalam konsep keadilan Yunani, setara di dalam kecerdasan reason dan setara di dalam kecerdasan etik. Jadi buat apa kompetisi kalau udah setara kan? Nah itu dasar dari perjanjian sosial tentang yang kemudian dijadikan prinsip di dalam hukum perjanjian. Pacta sunt servanda dalam kurung rebus sixtantibus. A pact must be served dengan conditional bahwa yang diperjanjikan itu masih sama. Artinya watak etis kita masih sama itu. Anda terpilih, Anda terundi, Anda akan mewakili perasaan keadilan saya. Maka saya aman. Kalau sekarang, bahkan pemilihan yang disebutkan jujur dan adil itu harus digembok kotak suaranya. Artinya tidak ada dasar kejujuran. Kalau jujur dan adil, biarin kotak itu terbuka. Apa yang mesti digembok? Kenapa mesti pakai baja untuk ngangkut kotak suara? Pakai aja kantong kresek. Taruh di situ. Karena itu problemnya kan. Jadi tetap gak mungkin ada kejujuran kalau fasilitas yang tersedia menunjukkan bahwa akan ada yang mencuri. Saya coba bongkar sampai ke dasar gitu. Sekarang misalnya nih, KPU bilang pemilihan umum telah berlangsung secara jujur dan adil. Buktinya kita buka gembok kotak suara itu. Itu paradoks. Kalau jujur dan adil kotak suara tidak perlu digembok. Dia digembok kenapa? Karena ada potensi ketidakjujuran. Jadi diktum itu sendiri udah paradoks itu. Dapat poin itu ya? Oke. Saya lanjut. Coba kita pergi cepat-cepat ke abad 20 ketika ide keadilan itu masih dipertengkarkan. Orang tetap ingin tahu apa bisa keadilan itu diwujudkan di dalam masyarakat yang makin kompleks itu. Mungkin kalau 5-6 orang atau
yang disebut city state, polis di Yunani, ya masih bisa tuh. Tetapi karena ada diversity, karena ada keragaman kepentingan, orang mulai bertanya, dalil apa, prinsip apa yang bisa dipakai sehingga semua orang merasa diperlukan satu prinsip untuk dijadikan acuan keadilan. Kita lewatin dulu. Dari Aristotle, teori perjanjian sosial, Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, pergi pada prinsip-prinsip utilitarian, pergi pada prinsip egalitarian sosialisme. Kita lompatin dulu, itu nanti kita balik ke situ. Kita mau uji dulu, di ujung percakapan tentang keadilan, orang akhirnya bertumpu pada satu karya monumental yang ditulis oleh John Rawls. Jadi John Rawls ini semacam kompilasi pikiran dari berbagai teori, kemudian dia turunkan itu sebagai dalil untuk dipercakapkan. Karena itu bukunya berjudul A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan, bukan theory of justice. Tapi itu hanya satu teori, karena itu John Rawls bahkan dengan sangat sederhana atau dengan nggak arogan mengatakan ini this is my justice theory. Dia bilang teori saya hanya satu dari yang lain. Tetapi orang sekarang berteori tentang keadilan pasti mesti baca buku John Rawls yang sayang sekali nggak diajarkan di Fakultas Hukum itu. Coba saya survei sedikit. Siapa yang pernah mendengar nama John Rawls selama kuliah atau selama berprofesi sebagai hakim? 1, 2, 3. 3 orang itu. 3 orang. Siapa yang pernah mendengar nama Setia Novanto? Siapa yang pernah mendengar nama Hans Kelsen? Semua pernah mendengar. Siapa yang pernah mendengar nama Immanuel Kant? Pernah mendengar. Siapa yang tahu bahwa Hans Kelsen itu seorang neo-Kantianism? Gak ada. Jadi kita tahu 2 orang itu, tapi kita nggak tahu hubungan apa John Immanuel Kant dengan Hans Kelsen. Itu juga hal yang membuat pelajaran tentang Hans Kelsen salah 100% diajarkan di universitas. Sebelum saya ke situ saya benahi dulu hal yang pernah saya terangkan di sini nih. Kita diajarkan di Fakultas Hukum bahwa sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila itu. Kalau ditanya apa dasar metodologinya, Stephen Baum teori dari Hans Kelsen. Benar nggak? Yes. Kata profesor begitu, kata dosen begitu, kata asisten dosen begitu, kata skripsi begitu, kata tesis begitu, kata disertasi begitu. Berapa banyak disertasi yang mesti saya batalkan karena salah menafsirkan Hans Kelsen. Di dalam pikiran Hans Kelsen, sumber dari segala sumber hukum itu sifatnya fiksi, sifatnya abstrak. Pancasila itu abstrak apa konkret? Konkret. Ada 5 silanya, ada tanggal lahirnya. Kenapa dia disebut sebagai sumber segala sumber hukum menurut metodologi Kelsenian? Itu pasti diomeli oleh Kelsen. Karena kita butuh kepastian ideologi sebetulnya. Menurut Hans Kelsen nggak bicara tentang ideologi. Dia bicara tentang norma hukum yang akan menjadi tuntunan bagi norma di bawahnya tuh. Bukan ideologi. Kacau kan jadinya. Tapi kesalahan itu udah berpuluhan tahun tuh. Kenapa itu terjadi? Karena si profesor yang mengajarkan Hans Kelsen tidak mengerti apa yang dimaksud dengan judul bukunya itu. Pure Theory of Law. Sama seperti buku dari gurunya, Immanuel Kant, tentang pure reason, akal budi murni, hukum yang murni. Hukum yang murni itu dia mesti pada tingkat abstraksi.
Supaya dia jadi paradigma yang di dalam istilah gurunya, dia jadi regulatif ideas, ide yang mengatur. Nggak boleh ide itu diturunkan. Pancasila dulu pernah diturunkan jadi 30 butir oleh Soeharto. Jadi per definisi secara ilmu pengetahuan menyebutkan Pancasila segala sumber hukum berdasarkan prinsip positivisme. Kelsenian salah secara logis, berbahaya secara sosiologis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau kritik itu dan siapa yang mau revisi itu? Saya nulis panjang di situ. Dan orang bilang, "Yudah terima aja lah." Bukan terima aja, salah ya salah. Koreksi dong, jangan diandalkan pada Stufenbaum teori. Lalu diandalkan kepada siapa? Udah berlaku sekarang. Apalagi kalau kita lihat sila kelima itu, versi Pancasila sila kelima itu Marxisme kah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Rawlsian kah? Aristotelian kah? Apa? Syariat kah? Nggak ada yang mau jawab kan? Sekarang kita lihat konfliknya misalnya. Keadilan versi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keadilan sosial di sila kelima itu pasti dimaksudkan versi yang diterangkan oleh Bung Karno. Yaitu keadilan dalam sistem yang kooperasi sosialistis. Bung Karno bilang itu saya peroleh dari sumber-sumber Marxisme. Bukan komunisme itu. Bung Hatta bilang itu saya peroleh dari pelajaran dari Werner Lombard misalnya tentang sosialisme di negara kesejahteraan, sila kelima. Itu yang dipegang oleh PDIP itu. Sekarang coba kita lihat kontradiksinya. Keadilan versi PDIP itu dimaterialkan dengan mengundang Sandiaga Uno menjadi wakil presiden Ganjar. Compatible? Apakah Ganjar seorang sosialistis? Ganjar seorang kapitalis. Yang pasti anti pada pajak. Itu pikiran kapitalis. Pikiran dari sistem keadilan yang libertarian. Padahal kita perlu pajak karena negara kesejahteraan. Walaupun pajak itu memberatkan APBN itu. Tapi konsepnya begitu. Jadi Anda lihat versi keadilan itu tidak kompatibel. Mestinya ada perdebatan. Kenapa PDIP pasang atau mengundang Sandiaga Uno untuk jadi wakil presiden? Bukankah itu bertentangan dengan prinsip PDIP sendiri? Bahwa keadilan sosial itu sifatnya distributif, bukan akumulatif. Sandi datang dengan prinsip akumulasi. Pidato Sandi pertama ketika masuk P3, saya siap menggelontorkan uang untuk kampanye. Mau di PDIP kayak mau di mana. Menggelontorkan uang, bukan menggelontorkan ide. Coba, dari awal kita tahu bahwa etik publik kita itu rusak, kacau. Karena tadi prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai virtus itu hilang. Kita ingin Sandi jadi kapitalis yang sempurna. Lakukan akumulasi terus. Jadi yang salah siapa? Sandi atau Megawati? You mesti jawab. Jangan ragu-ragu jawabnya. Kita mesti kasih vonis bahwa PDIP kacau di dalam ideologi. Ini cuma contoh PDIP. Bisa contoh Demokrat, bisa contoh PAN, segala macam. Bisa dicontoh. Kalau kita mau berpikir habis-habisan tentang the very principle of the idea of justice. Pokoknya. Jadi saya mau ada kejujuran bertengkar di sini. Mungkin Anda yang pro PDIP, oh tapi kan begini. Bukan tapi kan, tapi prinsip dasar dari justice itu apa? Itu yang akan merusak nanti public policy. Ganjar akan bertengkar terus. Assuming Ganjar adalah seorang Soekarnois, dia akan bertengkar terus dengan wakil presidennya. Lalu yang dirugikan siapa? Ya kita, karena kita nggak tahu arahnya apa. Bisa dapat nggak poin itu ya? Jadi soal keadilan bukan sekedar apa yang diputuskan di meja hakim, tetapi apa yang diselenggarakan sebagai public discourse. Literasi, narasi yang hidup di kita bercampur, tidak ada ketegasan soal itu. Oke, itu catatan kaki, itu apa namanya, selingan yang berbahaya memang. Kalau diteruskan, saya balik pada
teori tadi ya. Kita lompat dari Aristotle, kira-kira 325 sebelum Masehi, kita pergi ke abad 20. Ketika tadi muncul satu nama yang kita sebut, yang saya sebut John Rawls, yang hanya diketahui, didengar oleh 3-4 orang di sini.